Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai adjective. Adjective yang kita tahu adalah kata sifat. Nah, fungsi dari adjective sendiri itu adalah menjelaskan noun. Maksudnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Beautiful girl. Gadis cantik. Nah, di sini beautiful sebagai adjective yang menjelaskan ke girl. Nah, girl-nya itu adalah noun. Seperti itu ya. Nah, apa saja anggotanya adjective atau apa saja yang bisa menjelaskan noun nantinya? Nah, mari kita bahas bersama-sama di sini. Langsung saja. Adjective atau kata sifat dalam garis besar dia dibagi menjadi dua. Ada limiting adjective dan juga descriptive adjective. Kita bahas yang pertama dulu mengenai limiting adjective. Limiting adjective atau biasa yang disingkat LA itu mempunyai beberapa anggota. Yang pertama nanti ada artikel atau yang biasa kita sebut dengan kata sandang. Kata sandang di sini anggotanya ada 3, yaitu the, dan an. Kenapa saya pisahkan antara the dan juga en-nya? Jadi gini, the di sini digunakan ketika yang dimaksudkan objeknya atau bendanya itu sudah jelas. Tapi atau an itu digunakan ketika objeknya atau si bendanya itu belum jelas atau belum diketahui. Maksudnya bagaimana di sini? Contohnya seperti ini, teman-teman. Ketika kalian ingin membuat suatu paragraf, kalian tidak bisa di awal kalimat menggunakan yang namanya the. Contoh kalimat pertama, the man is here. Itu tidak bisa. Kenapa? The man is here. Laki-laki itu di sini. Laki-laki siapa? Laki-laki yang mana? Belum jelas kan? Nah, kalau seperti itu lebih baik menggunakan atau an ketika di depan. Karena dia belum jelas yang diketahui. Tetapi penggunaan the bagaimana? Penggunaan the itu ketika si objek atau bendanya itu sudah jelas. Contohnya seperti ini. Kalimat pertama, I meet a boy, titik. His name is O, titik lagi. Nah, baru di kalimat ketiga, teman-teman baru bisa menambahkan the, jadinya the man is kind. Laki-laki itu baik. Laki-laki yang mana? Laki-laki yang bernama O tersebut yang menjelaskan kalimat selanjutnya. Nah, itu baru bisa dipakai. Atau mungkin untuk penggunaan the sendiri lebih jelasnya bisa teman-teman lihat di buku ya. Oke, sekarang untuk aturan penggunaan atau en. Di sini ada 2, ada dan juga en. Terkadang kita masih salah menggunakan antara dan an. Jadi gini. Itu digunakan ketika setelah kata nanti bertemu dengan consonant sound atau suara yang mati. Ingat ya, di sini adalah soundnya. Tetapi jika en itu diikuti dengan vocal sound atau biasa disebut dengan vowel sound, itu sama saja. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja ke contoh. Yang pertama ada atau an table. Nah, yang perlu kita lihat di sini adalah table-nya, table, t. Cara bacanya adalah t ya. T itu adalah consonant sound. Berarti yang tepat adalah a table. Lalu contoh selanjutnya ada a or an orange.
Yang kita lihat adalah orange-nya, orange. Ini diawali dengan huruf O dan cara bacanya juga O, yaitu vokal. Jadi, yang teman-teman pakai adalah an orange. Lalu untuk contoh yang terakhir, a or an uniform. Nah, ini ya. Sering terjadi kesalahan di sini. Pasti kebanyakan menggunakan an. Kenapa? Karena setelahnya u. Nah, yang perlu teman-teman ingat bukan hurufnya ya, tetapi sound-nya. Di sini dibacanya adalah uniform, menggunakan huruf y, yaitu consonant sound. Berarti yang lebih tepat adalah a uniform. Oke, itu tadi mengenai artikel. Sekarang kita lanjut ke demonstratif. Demonstratif itu adalah kata tunjuk. Kata tunjuk di sini anggotanya ada 4. Ada that, ada this, ada those, ada these. Nah, untuk penggunaannya sendiri, that and this ini harus bertemu dengan benda yang tunggal. Sedangkan untuk yang bawah, ini harus bertemu dengan benda yang jamak. Contohnya, semisal ketika ada seperti itu, that or those cat. Nah, jadi caranya kita melihat bendanya ini berapa jumlahnya. Oh, ternyata cat-nya yang di sini hanya 1. Berarti siapa yang bertemu dengan benda tunggal? Nah, ternyata yang ketemu dengan benda tunggal hanya that dan this. Jadi di sini yang tepat adalah that cat. Lalu selanjutnya, this or these people. Yang kita tentukan adalah noun-nya yang belakang, people. People itu jamak, dia orang-orang, berarti lebih dari 1. Berarti jawaban yang tepat adalah yang belakang. Itu mengenai demonstratif. Tapi ketika teman-teman tidak mau ribet dengan ini, teman-teman bisa langsung pakai saja the. Ini lebih fleksibel ya. The itu bisa bertemu dengan benda tunggal, bisa juga bertemu dengan benda jamak. Ini bisa digunakan biar teman-teman menghindari kesalahan yang seperti ini. Selanjutnya yang ketiga ada posesif. Posesif itu adalah kepemilikan. Macam dari posesif sendiri itu dia dibagi menjadi 2. Ada yang from pronoun dan from noun. Atau kepemilikan yang berasal dari pronoun dan juga yang berasal dari noun. Untuk contoh yang kepemilikan berasal dari pronoun, berarti ketika kita bahas pronoun itu ada posesif adjektif di situ. Nah, yang kita pakai adalah itu. Contohnya di situ ada my bla bla bla. Kalau bla 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 mu berarti kita pakainya your. Bla 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 kita berarti jadinya our bla 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 dan seterusnya. Itu untuk yang kepemilikan berasal dari
pronoun. Sekarang yang kepemilikan berasal dari noun, ini nanti yang berasal dari nama orang. Contohnya seperti ini. Upin's book atau bukunya Upin. Atau ketika teman-teman mau memberi contoh rumahnya Mr. Haris, berarti jadinya Mr. Haris house. Nah, di sini perbedaannya ada yang dikasih apostrof atau koma atas S, ada juga yang hanya dikasih koma atas saja. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman nanti bisa lihat di bukunya. Selanjutnya, yang keempat, ada indefinite quantity. Yang anggotanya ada banyak, sedikit, beberapa, dan juga setiap. Nah, yang pertama ada banyak. Banyak dalam bahasa Inggris itu ada dua. Bisa many dan juga much. Many digunakan untuk benda yang bisa dihitung, sedangkan much itu untuk benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya di sini adalah many friends, many people, many cats. Tapi untuk yang much, contohnya ada much sugar, much water, dan seterusnya. Sedangkan untuk sedikit di sini juga ada dua, yaitu few dan juga little. Few di sini digunakan ketika bendanya bisa dihitung ya, sama seperti many. Posisinya saya samakan, many di atas, few di atas. Ini untuk benda yang bisa dihitung. Untuk little itu sama dengan much, berarti dia untuk benda yang tidak bisa dihitung. Tapi di sini, meskipun few itu sedikit, tapi dia harus ketemu sama benda yang jamak, karena sedikitnya itu masih lebih dari satu. Contohnya, few friends, few tables, dan seterusnya. Tapi ketika little, contohnya ada little sugar, little water, little money, dan seterusnya. Yang ketiga, di sini ada beberapa. Nah, beberapa di situ ada 3, bisa menggunakan some, any, dan juga several. Nah, untuk penggunaannya, some, any, dan juga several ini dia tidak bisa seenaknya dimasukkan ke dalam kalimat karena kata ini mempunyai aturan sendiri. Yang pertama, some, any, dan juga several ini bisa bertemu dengan non-countable atau benda yang bisa dihitung, otomatis bendanya itu pasti jamak. Tapi ketika dia bertemu sama benda yang tidak bisa dihitung, bagaimana? Dia hanya bisa menggunakan 2 saja, yaitu some dan any. Di sini saya tulis non-uncountable. Itu untuk aturannya. Terus lagi untuk kalimatnya, aturan kalimat. Jadi some di sini hanya bisa di satu bentuk kalimat saja, yaitu positif. Dan yang kedua ada any. Any ini bisa di 2 bentuk kalimat, yaitu negatif dan juga interrogatif. Sedangkan yang terakhir several. Untuk several ini dia bisa masuk ke semua bentuk kalimat, berarti positif, negatif,
dan juga interrogatif. Lalu bagaimana penggunaannya? Langsung saja kita ke contoh. Di sini ada kalimat pertama yaitu I have some, any, several friends. Nah, di sini bisa dipakai salah satu atau salah duanya tergantung kalimatnya. Yang pertama kita lihat adalah noun-nya. Friends di sini adalah non-countable atau benda yang bisa dihitung. Kita lihat. Yang bisa masuk di non-countable itu siapa saja? Ternyata dia bisa masuk semuanya. Entah some, any, ataupun several. Ketika sudah seperti ini, kita tentukan bentuk kalimatnya. Apakah dia positif, negatif, atau interrogatif. Ternyata dalam kalimat pertama ini, karena tidak ada not dan juga tanda tanya, maka dia adalah kalimat positif. Jadi di sini sudah ketahuan. Some, any, several yang bisa di kalimat positif itu siapa saja? Oh, ternyata hanya 2. Berarti jawabannya adalah bisa some, bisa several. Tergantung teman-teman. Kalimatnya bisa I have some friends atau I have several friends. Lalu contoh yang kedua, you don't have some, any, several sugar. Balik lagi ke cara pertama, kita lihat dulu noun-nya. Karena di situ noun-nya adalah sugar, dia adalah non-uncountable atau yang tidak bisa dihitung. Kita cari yang bisa bertemu dengan non-uncountable itu siapa? Ternyata dia hanya bisa 2, yaitu some dan juga any. Setelah ketemu seperti ini, kita lihat pola kalimatnya ini, apakah dia positif, negatif, atau interrogatif. Ternyata di sini ada don't atau ada not-nya, berarti bentuk kalimat tersebut adalah negatif. Berarti antara some dan any yang bisa di kalimat negatif adalah yang kedua. Berarti jawabannya adalah any. You don't have any sugar. Lalu untuk contoh yang terakhir, do you have some, any, several money? Tetap saja yang dilihat adalah noun-nya dulu. Ternyata noun-nya di sini adalah money. Money itu noun uncountable. Yang bisa di non-uncountable itu hanya 2, yaitu some dan juga any. Kita lihat bentuk kalimatnya. Oh, ternyata do you have bla 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 ini belakang ada tanda tanya. Berarti ini adalah kalimat interrogatif. Berarti some nggak bisa. Karena some hanya di kalimat positif saja. Jadi jawabannya adalah any. Do you have any money? Seperti itu. Lalu selanjutnya ada setiap di sini ada 2 juga ya. Ada every dan juga ada each. Nah, untuk penggunaan every dan juga each di sini, every itu adalah setiap yang dimaksudkan itu semuanya tanpa terkecuali. Tapi ketika each itu yang dimaksudkan hanya beberapa. Semisal saya punya kalimat seperti ini. Setiap siswa di sekolah ini harus berkumpul nanti malam. Yang saya maksudkan adalah semua siswa tanpa terkecuali. Maka yang saya pakai adalah every. Tapi ketika kalimatnya seperti ini,
setiap siswa yang mendapatkan nilai A harus berkumpul di sini. Jadi kalimat itu jelas menggunakan each karena yang berkumpul itu hanya siswa yang mendapatkan nilai A saja atau tertentu. Lalu yang perlu diingat, yang namanya every sama each itu harus bertemu sama benda yang tunggal. Berarti contoh semisal teman-teman yang masih sering menggunakan every people, every students, itu salah ya. Yang benar adalah every person, every student aja. Karena dia harus bertemu dengan benda tunggal. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke yang terakhir dari limiting adjective, yaitu ada numeral atau biasa kita sebut nomor. Dia dibagi menjadi dua, ada ordinal dan juga kardinal. Nah, ordinal itu adalah bilangan yang bertingkat. Contohnya first, second, third, dan seterusnya. Tapi jika kardinal itu adalah bilangan biasa, berarti hanya 1, 2, 3, dan yang lainnya. Oke, teman-teman, jadi di sini catatannya untuk ordinal dan juga kardinal itu nanti nggak boleh terbalik. Nah, solusinya bagaimana? Cara ngafalnya itu nanti Ocha. Ordinalnya dulu, baru kardinal. Nah, bagaimana maksudnya? Langsung saja ke contoh. Contohnya, 2 buku pertamaku. Nah, kita bisa mengidentifikasinya satu-satu. Yang pertama ada 2. 2 ini adalah LA5 atau numeral yang ca. Sedangkan buku di sini kelas katanya adalah noun. Selanjutnya ada pertama. Pertama itu ternyata adalah numeral yang bagiannya O. Dan yang terakhir ada ku itu adalah posesif. Masih ingat ya, posesif itu ada di limiting adjective yang nomor 3. Jadi setelah seperti ini, kita harus mengurutkan dari yang terkecil LA1 ke LA5. Berarti yang paling kecil di sini ada ku, yaitu LA3. Berarti langsung saja my. Lalu yang paling kecil kedua, antara ca sama o, kira-kira yang paling duluan yang mana? Oke, o dulu ya, tadi ngafalnya adalah ocha. Berarti pertama dulu, my first, lalu baru ke ca-nya. My first two. Nah, terakhir itu adalah noun. Jadi translate dari 2 buku pertamaku adalah my first 2 books. Kenapa books-nya di sini ada S? Ya, karena yang harus kita lihat adalah kardinalnya, yaitu tuh. Berarti bukunya ada 2. Lalu untuk contoh yang kedua, ini hanya saya balik saja ya, antara ordinalnya dan juga kardinalnya. 1 buku keduaku. 1 buku keduaku. Berarti maksudnya beli buku yang kedua dan jumlahnya itu hanya 1. Berarti langsung saja 1 ini adalah
Ca. Buku, noun. Kedua, O, dan yang terakhir ada ku, dia adalah LA3. Jadi ketika ditranslate, diurutkan lagi dari yang terkecil. Yang pertama ada my, lalu O-nya dulu, second, lalu ada ca-nya kita masukkan. One. Terakhir adalah noun-nya, book. Nah, untuk di contoh yang kedua, book-nya ini tanpa S. Kenapa? Karena yang kita lihat adalah kardinalnya. Dia jumlahnya hanya 1, maka book-nya nanti tanpa S. Seperti itu. Itu adalah pembahasan mengenai limiting adjective yang jumlahnya ada 5, atau teman-teman bisa menghafalnya dengan cara adpin. Adpin itu adalah A-nya artikel, D-nya demonstratif, P-nya itu posesif, selanjutnya yang keempat ada I. I-nya itu adalah indefinite quantity, dan yang terakhir ada N. N-nya itu adalah numeral. Oke, itu adalah mengenai limiting adjective. Nah, sekarang kita masuk dari bagian kedua adjektif, yaitu descriptive adjective atau yang biasa disingkat DA. Anggota dari descriptive adjective itu sendiri, yaitu bisa dilihat di sini, dia ada 7. Yang pertama ada character or quality. Karakter atau sifatnya seseorang dan juga kualitas. Nah, untuk sifatnya seseorang, contohnya ada kind, lalu humble, fuzzy, calm, dan masih banyak lagi ya. Lalu contoh dari quality atau kualitas. Kualitas itu adalah yang bisa dilihat. Contohnya di sini ada luxury, good, dan seterusnya. Lalu yang kedua ada size. Size itu adalah ukuran. Ukuran ada banyak ya, ada large, medium, small, long, dan yang lainnya. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga ada age atau bisa disebut dengan usia. Usia berarti bisa young, old, new, itu juga masuk usia. Kenapa new masuk usia? Ya, karena ketika mungkin barang itu baru, pasti usianya juga baru. Old, young, selanjutnya ada temperature atau suhu. Suhu yang dimaksud di sini suhunya ya, bukan hitungannya derajat Celcius dan Fahrenheit-nya, tetapi di sini yang dimaksud adalah cold, warm, hot, atau mungkin freeze juga bisa. Lalu yang kelima ada participle. Participle di sini dibagi menjadi 2. Ada present participle dan juga past participle. Ini difungsikan sebagai adjektif ya. Present participle atau yang biasa kita tahu dengan verb ing. Lalu untuk past participle itu adalah verb 3. Untuk present participle-nya dulu, contohnya ada boring. Boring di sini difungsikan sebagai adjektif. Maksudnya bagaimana? Karena dia menjelaskan ke noun. Contohnya ada boring room atau ruangan yang membosankan.
Lalu bagaimana untuk past participle-nya? Contohnya di sini ada bored or amazed. Bored girl berarti gadis yang sedang bosan, or amazed boy berarti cowok atau laki-laki yang sedang takjub dengan sesuatu. Itu untuk yang participle-nya. Selanjutnya ada shape atau bentuk. Bentuk ada banyak ya. Ada square, circle, rectangle, oval, dan seterusnya. Lalu yang terakhir dari deskriptif adjektif ada color atau warna, berarti banyak ya, red, green, white, black, yellow, and others. Nah, itu macam dari deskriptif adjektif. Kenapa kita mempelajari adjektif dari limiting adjektif hingga deskriptif adjektif yang mungkin itu bisa dikatakan banyak dan that's complicated? Itu tujuannya membentuk pola seperti ini. Jadi nanti mungkin fungsinya untuk translate seperti ini. Sebuah mobil baru berwarna biru yang mewah. Nah, ketika ada kata-kata seperti itu, tidak mungkin ditranslate dari depan ke belakang urut. Nah, itu adalah pola yang salah. Lalu pola yang benar seperti apa? Pola yang benar nanti seperti ini, atau biasa disebut ladan. Ladan itu berarti LA dulu, dihabiskan, maksudnya dihabiskan nanti. LA dulu dihabiskan, diurutkan dari LA1 hingga LA5. Kalau sudah tidak ada LA, baru pindah ke DA 1 sampai 7. Nah, nanti terakhir baru bisa kita letakkan noun-nya. Contohnya seperti ini. Di sini ada contoh sebuah pensil besar berwarna hitam. Apakah ketika ada seperti ini bisa ditranslate dari depan urut a pencil big black? No, itu salah ya. Jadi harus diurutkan dulu. Sebuah itu masuk LA1. Yang pertama yaitu artikel. Lalu ada pensil. Pensil di sini kelas katanya adalah noun. Lalu ada besar. Besar ini barusan kita bahas, dia ada di deskriptif adjektif. Besar berarti dia masuk yang namanya size, berarti dia DA2. Lalu yang terakhir ada berwarna hitam. Color berarti dia ada di DA7 atau yang terakhir. Jika sudah tahu semuanya, tinggal saja diurutkan sesuai pola yang ada di sana, berarti LA dulu, DA, baru terakhir kita bisa meletakkan noun. LA1 yang pertama jadinya E, lalu yang paling kecil antara DA2 dan DA7, berarti dia duluan yang DA2, a big. DA-nya masih berwarna hitam, a big black. Ketika LA dan DA-nya sudah habis, baru kita bisa ke noun-nya. Pensil. Jadi translate dari sebuah pensil besar berwarna hitam, jadinya adalah a big black pencil. Oke. Itu adalah materi adjektif kita kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Jangan lupa untuk terus membaca dan ditonton berulang-ulang videonya.
Semoga kalian bisa memahaminya.